Halo cuy, balik lagi nih channelku Aldi 14. Jadi hari ini gua pengen banget nih ganti mud flapnya si Fareng, ganti ke mud flap akrilik yang transparan kayak yang orang-orang pakai itu lah cuy ya, biar looknya tuh lebih ganteng lagi gitu ya kan. Nah di sini kan si Fareng masih pakai mud flap standarnya ya, yang bahannya karet kayak gini ya cuy. Tuh, ini kan looknya kurang banget ya kan, kurang gimana ya, kurang clean gitu. Terus di sini kan dia ada ekornya nih. Nah ini ekornya tuh dia kegesek-gesek ke hager. Nah jadinya nih hager gua kayak gini nih cuy, jelek banget anjir. Tuh kayak gitu. Ini walaupun di penghitam juga nggak bisa cuy, karena dia udah rusak ya, udah jelek kayak gini nih. Nah makanya karena dia merusak si hager, jadi ini mau aku ganti ke mika akrilik yang transparan kayak gitu cuy. Kita cari yang fungsinya dapet, looknya juga dapet. Nah di sini gue sekalian ya mau bikin tutorial gimana sih cara pasang mud flap akrilik di Vario 125 Gen 2. Nah nanti bakal gue sepil ya untuk alat-alatnya apa aja, terus gimana cara pasangnya kayak gitu. Oke, jadi langsung aja nih gue sepil alat-alatnya. Yang pertama di pastinya mikanya, mud flap akriliknya nih kayak begini. Gue ambilnya yang model lurus kanan kiri kayak gini ya cuy ya, karena gue lebih suka aja gitu model yang ini. Oke, terus kita dapat baut nih dari pembelian si mud flapnya kayak gini. Terus untuk bahan, untuk alat-alatnya di sini ada double tip, kemudian ada obeng juga nanti buat ngencengin ini ya. Terus aku ada solder buat ngebolongin si bodinya nanti cuy. Terus di sini juga ada gunting buat motong si double tipnya. Nah jadi ini ya alat-alat yang perlu kalian siapkan untuk pemasangan mud flap akriliknya. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk ke tutorialnya. Nah jadi ini udah dibuka separuh ya kan. Terus sekarang kita tinggal pasang double tipnya di atas ini. Kalau bisa kalian pakai double tip yang biasa ya cuy ya, jangan pakai yang penunjang gel. Kalau gel dia lengket banget nih, cocok untuk pemasangan emblem-emblem titanium tuh. Nah udah ya kan kayak gini. Ini tinggal gua rapiin dulu. Ini double tipnya udah gua rapiin ini sedikit. Kalau udah terpasang kayak gini, karena ini kan masih ketutup ya ini lubangnya ya, dan ini juga tebel banget, gak bisa dibolongin pakai baut. Nah jadi gua bolongin pakai solder. Kalau kalian gak ada solder, kalian bisa pakai besi yang dipanasin gitu ya cuy ya. Karena gua di sini punya solder, jadi gua ngebolonginnya pakai solder. Oke, ini udah bolong ya kan. Sekarang gua mau copot dulu untuk mud flap yang standarnya ya cuy. Nah jadi ini mud flap ornya udah gua copot. Sekarang kita tinggal pasang mud flap yang barunya kayak gini cuy. Untuk pemasangan mud flapnya itu dipasang di bagian belakang sih, dudukan mud flap yang lama cuy. Jadi dipasang di bagian sini tuh, di belakangnya ya. Ini kan dudukan yang lama, nanti masangnya kayak gini. Nah kayak gini ya. Dan kalau udah kayak gini itu tinggal kalian setting tuh, pasin bagian tengahnya gimana cuy. Usahakan jangan sampai miring ya pemasangannya. Nah jadi fungsinya double tip tuh kayak gini cuy. Jadi kita bisa atur ya kan sesuai selera dan nggak takut copot-copot. Nanti kalau misalnya nggak pas, kita tinggal pindah lagi terus pasang lagi kayak gini. Tuh, terus kita bisa lihat, kita senterin dulu. Kalau emang dia udah pas tengah atau serasa udah cukup, baru kita lubangin pakai solder atau pakai besi yang kalian panasin gitu ya. Ternyata pas gua mau coba bolongin bodinya, itu soldernya nggak bisa masuk cuy karena terlalu panjang. Alhasil di sini gua pakai cara kedua, yaitu pakai paku ya yang dijepit di tang. Habis itu gua panasin sampai benar-benar panas.
Ini gua tandain dulu ya cuy pakai paku supaya nanti lebih mudah waktu kita mau bolongin si bodi kasarnya. Ini cuman gua titik-titik doang, terus habis itu gua bakar sampai panas dan gua bolongin. Hasilnya kalau udah dibolongin kayak begitu tuh, yang fokus ya. Nah kayak begini ya cuy. Nah jadi emang harus ngorbanin bodi di sininya, dan ini tuh tembusnya dia langsung ke tangki bensin yang ada di atas ini nih. Nah yang ini ya kan, jadi langsung tembus. Jadi bakalan kalau bolongnya juga harus hati-hati ya, karena siapa tahu nanti kalau kalian pakai benda tumpul terlalu dalam kan kena tangki, dan tangkinya bocor cuy. Jadi ya hati-hati aja, karena pakai solder nggak nyampe, akhirnya gua pakai besi yang gua panasin banget, terus gua nyos di sini ya kan sampai bolong. Itu aman-aman aja. Nah jadi kan gua mau kencengin bautnya tuh, ternyata obengnya kepanjangan, jadi nggak bisa ini dipakai. Dan untungnya tadi gua baru ingat ya kan, kalau gua tuh punya toolkit bawaan si Vario-nya. Ini ada obeng kayak gini ya kan, ya kalian pasti punya lah obeng-obeng yang pendek kayak begini. Dan kalau pakai obeng ini dia tuh bisa masuk cuy, enak banget tadi ya kan. Ini kayak begini tuh, jadi dia nyampe buat muter bautnya juga oke. Dan oke, langsung aja nih mau gua pasang ya. Nah jadi kayak begini ya cuy ya. Terus habis itu kita kencengin pakai obengnya. Nah, kalau obengnya pendek dia bisa masuk. Nah kayak gini nih. Nah kayak gini maksud gua. Kalau obeng panjang dia nggak bisa aja cuy ya. Nah ini kan gampang banget kan, tinggal kita kencengin kayak begini. Ya, jadi kurang lebih seperti ini looknya. Waduh, cakep banget anjir. Wah, gue suka banget liatnya lagi. Makin clean aja gitu ya kan, apalagi dikasih pemanis kayak lampu-lampu kolong di situ, bay. Cakep sih ini motor. Walaupun pemasangan mud flapnya sedikit effort ya cuy, tapi untuk hasilnya juga mantap. Tuh kurang lebih. Ya walaupun harus berkorban ini sih bodi kasarnya tuh yang di sana ya. Buat kalian yang sayang motor banget ya kan, yang nggak suka cowak-cowak body ori ya jangan sih, mendingan beli yang KW ya kan. Lagian ini motor juga nggak bakal gua jual ya cuy ya, jadi ya gua pakai sendiri lah sampai rusak besok ya. Jadi ya cowak-cowak dikit itu nggak masalah sih, yang penting nggak cowak-cowak yang gede amat gitu. Kalau cuma bolongin bodi kecil kayak tadi tuh ya nggak masalah sih menurut gua. Cuma kalau cowok-cowok yang besar ya itu gua pikir-pikir lagi ya. Kalau cuma pasang kayak ginian, yang penting fungsi, looknya juga ganteng, wes nggak masalah, masuk lah. Nah oke ya cuy, segitu aja untuk video konten hari ini. Dan buat kalian yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten si Farhan selanjutnya. Bye, see ya.